berkaitan dengan empati. Jadi ini melatih empati anak terhadap ekosistem yang ada di lingkungannya. Dia tahu ada tanaman yang hidup, dia tahu ada flora fauna yang perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bio dimanapun kalian berada. Nah, kembali lagi bersama kami di podcast series Biosync, podcastnya Simio Biotrop. Nah, di kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa sekali. Beliau saat ini sudah hadir bersama saya di sini. Mungkin bisa langsung kita sapa saja dulu ya Sobat Bio. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mungkin mohon izin Pak, boleh berkenalan dulu nih dengan Sobat Bio yang ada di rumah. Oke, sahabat Bio, nama saya Widodo Suhartoyo. Saya dari CMO CSEP sebagai Deputy Director for Program. Baik, terima kasih Bapak. Iya, jadi Sobat Bio, Alhamdulillah narasumber kita pada hari ini yaitu Bapak Widodo ya kan? Widodo Suhartoyo. Baik, betul. Yang merupakan Deputi Direktur Program dari CMO CSEP. Nah, mungkin Bapak boleh sedikit dijelaskan juga nih kepada Sobat Bio. Sebetulnya CMO CSEP itu apa sih dan mungkin bergerak di bidang apa? Oke, terima kasih Mbak. Jadi CMO CSEP adalah organisasi Menteri-Menteri Pendidikan se-Asia Tenggara. Nah, CSEP itu artinya adalah Pusat Pengembangan Kegiatan Anak Usia Dini dan juga Pengasuhan begitu. Jadi CMO CSEP adalah organisasi, saya ulangi kembali lah, organisasi Menteri-Menteri Pendidikan yang berkonsentrasi pada pendidikan anak usia dini dan pengasuhan begitu. Baik, jadi secara singkatnya CSEP ini fokus pada pendidikan anak usia dini dan juga pengasuhan anak begitu ya Pak. Ya. Nah, Sobat Bio, tentunya ini menarik sekali ya, karena tema podcast kita pada hari ini yaitu mengenalkan keanekaragaman biodiversitas sejak dini, mengenalkan cinta lingkungan kepada anak-anak. Nah, tentunya ini sangat cocok ya Pak dengan bidang keahlian dari Bapak dan juga CSEP. Mungkin kita langsung masuk ke topik podcast hari ini aja ya Pak. Nah, mungkin menurut Bapak sendiri, sebetulnya kenapa sih kita ini perlu mengenalkan tentang lingkungan dan juga keanekaragaman hayati kepada anak-anak, bahkan sejak mereka di usia dini? Ada beberapa hal yang perlu diberikan kepada anak ya, yang salah satunya adalah pengenalan lingkungan atau biodiversity ini ya. Itu yang pertama tentu saja adalah menanamkan kesadaran pada anak sejak dini, sejak usia dini dia sudah sadar, dia sudah tahu betul bahwa di dunia ini selain lingkungan manusia ada juga lingkungan lain yang perlu diperhatikan. Nah, itu kesadaran sejak dini. Kemudian yang kedua tentu saja yang berkaitan dengan empati. Jadi ini melatih empati anak terhadap ekosistem yang ada di lingkungannya. Dia tahu ada tanaman yang hidup, dia tahu ada flora fauna yang perlu diperhatikan. Jadi kalau itu misalnya ada yang menyakiti, katakanlah begitu ya, menyakiti ekosistem ini, dia sudah tahu bagaimana harus melakukan. Lalu yang selanjutnya sebetulnya ini juga meningkatkan kemampuan observasi dan keingintahuan dari si anak, begitu ya. Jadi dengan ditanamkan ini kecintaan terhadap lingkungan ini membuat anak menjadi lebih ingin tahu, jadi keingintahuannya lebih besar gitu ya. Jadi kan biasanya kalau anak itu kan penuh dengan pertanyaan, ini apa, itu apa, ini apa dan sebagainya. Nah, kalau kita perkenalkan dengan lingkungan yang ada di sekitarnya, ini tentu saja melatih kemampuan dari si anak tersebut gitu ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya sebetulnya adalah juga ini bisa meningkatkan motorik dan juga kognitif dari si anak begitu ya. Karena dengan observasi ini jadi anak juga mempunyai kegiatan untuk dia bisa lari ke sana, lari ke sini, jalan ke sana dan sebagainya. Dan ini yang perlu dilakukan. Kemudian yang terakhir yang barangkali jarang juga diketahui ya, bahwa dengan kesadaran lingkungan ini ini membuat sebetulnya ada yang dinamakan terapeutik bagi si anak. Jadi itu juga sebetulnya proses untuk penyembuhan dalam tanda petik kepada anak. Kalau anak misalnya mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, makanya dengan dia
lingkungan yang dia ketahui itu juga akan menyembuhkan dalam tanda petik ya, menyembuhkan hal-hal yang barangkali dirasakan oleh si anak. Gitu. Baik, jadi kurang lebih dengan mengenalkan lingkungan ini kita berharap bisa menumbuhkan kesadaran, kemudian juga empati dan juga kemampuan observasi dari anak-anak serta melatih kemampuan motorik dan diharapkan juga bisa menjadi terapi gitu ya untuk anak-anak tersebut. Nah, mungkin untuk di CMO Sisep kan sekarang mungkin usianya sudah hampir 8 tahun ya Pak? Iya, betul. Ada tidak program-program dari Sisep yang turut mengintegrasikan nilai-nilai lingkungan di dalamnya? Iya, kita tentu saja ya secara tidak langsung tentu saja ya, secara tidak langsung kita mempunyai banyak program. Antara lain misalnya dalam pengembangan modul-modul yang kita punya yang namanya modul yang namanya Our Happy Neighborhood gitu ya. Jadi bagaimana lingkungan kita yang membahagiakan. Jadi di situ dalam modul itu di situ ada misalnya bagaimana happy family, bagaimana menjadi anak yang happy dan sebagainya. Nah, dalam setiap komponen dari happy tersebut itu di situ ada pengenalan terhadap lingkungan, terhadap tumbuh-tumbuhan dan juga flora dan fauna sebagainya. Nah, kemudian juga kita ada modul lainnya seperti misalnya modul gembira dan modul-modul yang lain itu terintegrasikan di situ. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu dengan kerjasama kita dengan pemerintah dan juga community. Misalnya dengan pemerintah kita mempunyai kerjasama dengan KPPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak misalnya. Itu dalam pengembangan indikator untuk kota layak anak gitu ya. Dalam kota layak anak di situ ada juga unsur yang berkaitan dengan lingkungan. Baik, jadi program itu diwujudkan dalam bentuk modul dan juga kerjasama dengan berbagai stakeholder begitu ya Pak? Betul. Nah, bicara tentang implementasi programnya nih, pendekatan yang tepat untuk anak-anak itu seperti apa sih Pak? Mungkin kan mereka bisa saja merasa takut atau cemas dan mungkin tidak akan sama pendekatannya dengan orang dewasa seperti kami begitu. Iya. Pendekatannya tentu saja yang pertama itu dengan bermain ya. Jadi bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Karena bermain itu juga belajar bagi anak gitu ya. Dengan permainan juga dengan hal-hal yang berkaitan sifatnya edukasi. Misalnya mencocokkan gambar gitu ya, gambar tumbuh-tumbuhan ini, gambar binatang ini dan sebagainya. Kemudian juga kita ajak anak-anak untuk bereksplorasi ya. Jadi diajak mereka misalnya ke kebun binatang, ke tempat-tempat konservasi gitu ya. Konservasi begitu ya. Itu kalau memungkinkan ada gitu. Tapi paling tidak memang kita tidak bisa mengajari anak seperti mengajari orang dewasa ya. Anak itu tentu saja harus dilakukan dengan berbagai pendekatan. Yang terutama tentu saja adalah bermain itu tadi gitu ya. Baik, jadi pendekatannya mungkin melakukan aktivitas yang menyenangkan untuk mereka ya Pak? Iya. Oke, untuk programnya sendiri mungkin ada nggak program yang mungkin Bapak lihat atau Bapak kembangkan itu berhasil gitu bersama dengan komunitas terkait pendidikan lingkungan terhadap anak-anak usia dini? Kalau lihat keberhasilan mungkin akan lama ya, karena yang namanya menanamkan cinta lingkungan dan sebagainya itu kan hasilnya akan lama, karena apalagi tadi sudah disebutkan bahwa CMO Sisep sendiri baru 8 tahun gitu ya usianya. Padahal kalau untuk mengukur itu mungkin akan lama. Tetapi kalau dilihat dari kegiatannya gitu ya, kalau yang diukur itu kegiatannya, itu barangkali beberapa sudah bisa kita lihat. Misalnya gitu ya, bahwa di TK atau di PAUD yang kita dampingi itu pendidikan terhadap lingkungan dan sebagainya itu memang sudah mulai diintegrasikan dalam pengajaran. Jadi yang baru bisa kita ukur adalah kegiatannya gitu ya. Kalau dampaknya mungkin barangkali belum bisa dilakukan gitu. Itu perlu waktu juga Pak lama untuk mengukurnya. Mungkin saya masih agak penasaran terkait modul ini Pak. Nanti implementasinya itu apakah modul ini kita serahkan kepada guru-guru untuk mereka ajarkan di sekolah PAUD atau seperti apa Pak?
idenya memang begitu ya, tetapi sampai saat ini baru sampai pada pelatihan-pelatihan kita yang melakukan pelatihan ke beberapa daerah gitu ya, bahkan ke luar negeri ya. Jadi kita sudah lakukan juga pelatihan ini untuk di Kamboja dan juga untuk di Brunei Darussalam. Sebentar lagi barangkali ke Timor Leste begitu. Tetapi yang sudah kita lakukan misalnya ya, baru-baru ini misalnya dengan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran. Jadi kita melatih OPD yang ada di sana, Bunda PAUD yang ada di sana, itu tentang pelaksanaan dari modul-modul tersebut. Jadi ada beberapa kabupaten. Saya di sini baru dua bulan begitu ya, baru 2 bulan gitu ya. Tetapi kami sudah melakukan pelatihan yang saya tahu secara langsung. Pangandaran, ada di Pali, ada di Surabaya begitu ya. Jadi itu, nah kemudian harapan kita memang setelah pelatihan ini mereka bisa mendiseminasikan atau kalau perlu melatihkan ke tingkat yang di daerahnya masing-masing begitu. Itu sih rencananya. Ya. Jadi sejauh ini baru sampai tahap training of trainer mungkin ya Pak, seperti itu? Ya, baru training of trainer. Baik, nah mungkin yang Bapak harapkan sendiri, kolaborasi seperti apa sih yang dapat terjalin antara mungkin para pendidik yang berhadapan langsung ya dengan anak-anak, kemudian juga orang tua mereka, dan bahkan mungkin komunitas untuk menguatkan pendidikan lingkungan kepada anak-anak usia dini? Betul. Jadi pendidikan lingkungan memang tidak bisa kita lihat dari satu dari satu sisi saja, dari satu segi saja. Ini adalah satu ekosistem ya. Dalam lingkungan itu ekosistem. Nah, dari lembaga pendidikan, dari pendidiknya, dari orang tuanya, dan juga dari komunitas yang peduli terhadap lingkungan ini perlu disinergikan. Nah, misalnya tadi contoh secara tidak langsung sudah saya sampaikan, misalnya bagaimana mengintegrasikan ya kurikulum atau modul dalam pendidikan ini ke dalam satu atau gini. Jadi bagaimana mengintegrasikan program-program yang berkaitan dengan lingkungan ini ke dalam kurikulum, ke dalam modul-modul, begitu barangkali yang perlu diperhatikan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tentu saja harus ada sinergi atau saling dukung antara lembaga pendidikan, pendidik, dan komunitas serta orang tua, gitu ya. Mereka nggak bisa berjalan sendiri-sendiri begitu. Jadi harus secara bersama-sama. Lalu juga banyak yang bisa dilakukan, antara lain juga dengan kampanye, ya kampanye tentang peduli lingkungan, kecintaan terhadap lingkungan dan sebagainya. Itu juga perlu dikembangkan. Lalu juga banyak juga sekarang komunitas-komunitas yang sudah mulai membuat event-event yang berkaitan dengan peduli lingkungan, dan ini harus dilakukan juga secara bersama-sama begitu. Baik, jadi memang perlu integrasi antara semua stakeholder ya Pak, Yes, baik dari para pendidik, orang tua yang bersama anak-anak di rumah, dan juga komunitas yang peduli terhadap lingkungan. Dan mungkin ada pesan nih Pak yang ingin Bapak sampaikan kepada para pendidik, orang tua, atau masyarakat secara umum agar bisa membentuk generasi selanjutnya yang peduli terhadap bumi kita. Silahkan Bapak. Ya, sebetulnya saya tidak punya kapasitas untuk memberikan pesan begitu ya, tetapi lebih kepada ajakan begitu ya. Jadi ajakan kepada lembaga pendidikan, kepada pendidik, kepada orang tua dan juga komunitas yang peduli lingkungan untuk mari kita bersama-sama melestarikan lingkungan, karena bagaimanapun juga kita hidup dalam satu lingkungan begitu ya. Kita tidak bisa hidup sendiri. Jadi ekosistem itu tetap harus dijaga begitulah. Untuk itu sekali lagi kerjasama antara 4 unsur ini atau 4 komponen ini menjadi sangat penting. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih banyak Bapak atas waktunya di podcast kita hari ini. Nah teman-teman, semoga obrolan kita bersama dengan Pak Widodo dapat menginspirasi para orang tua, kemudian komunitas masyarakat secara umum agar bisa lebih peduli terhadap pendidikan lingkungan pada anak-anak usia dini. Nah, mungkin Pak, sebelum kita masuk ke penutupan, biasanya biotrop punya jargon nih. Yeah. Kalau kita bilang Siamel Biotrop, kita bilang Save Biodiversity dengan tangannya seperti ini, membentuk huruf B. Kalau di kamera ini jadi B, Pak. Yes. Okay. Dengan tangan kanan. Oke. Save Biodiversity. Saya mulai ya, Pak. Siamel Biotrop, Save Biodiversity. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga bisa bertemu kembali di kesempatan lainnya. Baik Sobat Bio, terima kasih untuk hadir pada podcast kita hari ini. Sampai ketemu di series Biosing selanjutnya.